bagaimana cara kita beriman kepada mereka dan apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Lahir di dunia itu sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa para Rasul tidak akan ada yang mengerjakan dosa kecil apapun itu dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sekarang pada pertemuan yang kelima dari kajian kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah fi Syarh Su'ab Al-Imaniyah, karya dari Syekh Nawawi Banten. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cabangan dari keimanan yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Bagaimana cara kita beriman kepada mereka dan apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul-Rasul Allah setelah kita mengkaji secara mendalam apa itu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya. Sekarang kita akan membahas tentang beriman yang keempat, yaitu al-iman bi rusuli. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u al-imanu bi rusulihi. Syu'batul iman atau cabangan dari keimanan. Yang keempat adalah kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Alladzina ursilu ila umamihim wa bima ja'at bihi ar-rusulu min 'indillahi ta'ala minal awamiri wal manahi wal ahkam. Jadi Rasul-Rasul Allah itu adalah alladzina ursilu ila umamihim, yaitu orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Jadi setiap nabi, setiap rasul itu memiliki umat yang harus mereka bimbing. Jadi kita harus beriman kepada mereka inilah yang diutus oleh Allah kepada umatnya. Bukan hanya beriman kepada mereka, wa bima ja'at bihir rusul. Kita juga harus beriman kepada apa-apa yang mereka bawa. Beriman harus meyakini bahwa apa-apa yang mereka bawa min indillahi ta'ala, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para rasul, para nabi membawa ajaran, membawa misi, semuanya itu bukan dari ajaran mereka, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, mereka hanya menyampaikan saja apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Mereka hanya menyampaikan hukum-hukum sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bima ja'at bihi ar-rusulu min 'indillahi ta'ala minal awamiri wal manahi wal ahkam. Dengan kata lain, bahwa beriman kepada para rasul adalah kita mengimani keberadaan mereka. Kita juga meyakini bahwa apa yang mereka bawa, apa yang mereka ajarkan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu yang berupa perintah, berupa larangan, ataupun berupa ajaran-ajaran. Selain itu, kita juga harus meyakini bahwa kanu mukhbirina shadiqina muballighina nahina ma'sumina minaz zalali wal kabar. Kita juga harus meyakini bahwa sosok para rasul, sosok para utusan Allah ini adalah mukhbirina, orang-orang yang menyampaikan anil ghuyubi, menyampaikan apa-apa yang gaib, misalnya tentang berita hari kiamat. Hari kiamat itulah sesuatu yang gaib, yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan saat ini. Bahkan kita tidak tahu kapan hari kiamat itu datang. Makanya ini dinamakan dengan oleh sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak nampak. Tapi mereka pasti menyampaikan. Termasuk juga bangkit dari alam kubur. Kita meninggal di kubur. Suatu saat ketika sudah kiamat, maka kita akan dibangkitkan kembali. Mereka pun menyampaikan bahwa kita yang saat ini hidup,
suatu saat akan meninggal, tapi pada masanya nanti akan dibangkitkan lagi dari alam kubur. Akan ada padang mahsyar, akan ada hisab, ada perhitungan. Seberapa besar amal baik, seberapa besar amal jeleknya, lalu mana yang lebih berat. Kalau yang lebih berat amal yang baiknya, mungkin kita langsung masuk surga. Tapi bisa jadi si A, si B, si C akan transit dulu di neraka. Makanya para nabi, para rasul juga pasti akan mengabarkan tentang adanya surga, tentang adanya neraka. Ini adalah kita harus meyakini itu semua. Bahwa para rasul itu mukhbirina, orang yang mewartakan, orang yang mengabarkan tentang hal-hal yang gaib. Yang selanjutnya adalah shodiqina. Kita juga harus mengimani, bukan hanya mengimani bahwa ada nabi dan rasul dari Adam sampai Muhammad. Tidak, tapi kita juga harus mengimani, harus meyakini bahwa mereka semua itu shodiqina, orang-orang yang jujur fi akhbarihim wa fi da'wahum. Jadi kita yang kedua, maksud beriman kepada Rasul adalah harus mengimani, harus meyakini bahwa para Rasul itu adalah shodiqina fi akhbarihim wa fi da'wahum. Mereka semua adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang menyampaikan apa adanya, apa yang datang dari Allah. Dan mereka juga jujur dalam berdakwah, jujur dalam mengajak untuk menjalankan ajaran-ajaran Allah, untuk meninggalkan larangan-larangannya, untuk menunaikan perintah-perintah. Selanjutnya, dalam kita beriman kepada Rasul, kita juga harus meyakini bahwa para Rasul itu adalah muballighina, orang yang menyampaikan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah disampaikan. Mereka memerintahkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka melarang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita imani. Dengan kata lain bahwa kita harus meyakini bahwa apa yang diperintahkan oleh para rasul itu adalah perintah dari Allah. Apa yang dilarang oleh para rasul itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus meyakini bahwa para rasul itu nahina 'anil ma'asi. Bahwa para rasul, siapapun itu mulai dari Nabi Adam sampai Muhammad, itu nahina, melarang, mencegah bagi seluruh umatnya masing-masing untuk melakukan maksiat, untuk melakukan dosa, melarang untuk melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga adalah kepercayaan Allah ala wahyihi al-khafi wa huwa alladhi lam yazhar illa ala al-sunatir rasul. Para rasul itu adalah orang-orang pilihan Allah, kepercayaan Allah yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana wahyu Allah ini adalah lam yazhar illa ala al-sunatir rasul, kecuali kepada lisan para utusan. Jadi tidak semua orang bisa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala itu lam yazhar illa ala al-sunatir rasul, kecuali kepada lisan para utusan-utusan. Dan oleh karena itu mereka dinamakan dengan umana'illah, kepercayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita, tangga kita, guru kita, kiai kita, orang tua kita tidak bisa untuk menerima itu semua. Yang bisa hanya para rasul itulah. Makanya maksud dari beriman kepada rasul yang selanjutnya adalah kita harus meyakini bahwa para rasul itu adalah mereka adalah kepercayaan Allah. Mereka dengan tanda petik adalah duta-duta Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan perintah-perintahnya, untuk menyampaikan larangan-larangannya, untuk mengajak umat manusia untuk beragama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah Allah gariskan, atau sederhananya adalah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita beriman kepada para rasul, maka kita harus meyakini bahwa para rasul itu adalah al-ma'sumina minazzal. Tidak ada satu rasul pun, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad,
yang melakukan maksiat, yang melakukan dosa, sekecil apapun itu dosanya. Menjadi az-zalal itu adalah al-khotoya wa hiya as-shaghair. Kesalahan-kesalahan. Khotoya di sini adalah, maksudnya al-khotoya itu adalah wa hiya as-shaghair. Kalau kita lihat kajian yang kemarin bahwa tajawazali an ummati al-khoto'a wa nisyana wa ma ustukrihu alaih, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, karena Nabi Muhammad SAW akan mengampuni dosa-dosa umatnya. Al-khoto di sini adalah as-shaghair. Jadi dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, para nabi, para rasul, siapapun itu mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tidak ada satupun yang pernah melakukan dosa-dosa sekecil apapun itu dosanya. Baik, ini maksudnya para nabi itu tidak hanya setelah menjadi rasul, tapi maksumnya para nabi itu sejak dilahirkan. Para nabi itu maksum baik setelah maupun sebelum menjadi utusan Allah. Lahir di dunia itu sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa para rasul tidak akan ada yang mengerjakan dosa sekecil apapun itu dosanya. Wal kabair maksumina minaz zalali wal kabair, dosa kecil saja tidak pernah untuk melakukan, apalagi dosa besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjamin akan menjaga batinnya, akan menjaga hatinya dan zahirnya anit talabbusi bimanhiyin, untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin bahwa orang yang kelak akan menjadi rasul itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah, baik itu batinnya maupun zahirnya. Batinnya misalnya hati, zahir kita mengerjakan tapi hati mengingkari. Ini para nabi tidak ada. Sejak dilahirkan sampai diangkat menjadi rasul, tidak ada hati mereka yang mengingkari apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zahir mereka yang tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati, batin, dan zahirnya semua paralel, semua lurus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang. Karena apa? Karena para nabi, para rasul itu maksum minaz zalali wal kabair. Para nabi, para rasul itu dijaga untuk tidak melakukan dosa-dosa kecil sekecil apapun dan juga dosa-dosa yang besar. Ini harus kita yakini. Harus kita yakini hal yang seperti ini ketika kita memang beriman kepada para rasul. Jadi dengan kata lain, untuk mencapai taraf beriman kepada para rasul, kita harus meyakini bahwa pertama, para rasul itu mukhbirina, menyampaikan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal-hal yang gaib seperti tadi hari kiamat, hisab, bangkit dari alam kubur. Harus meyakini bahwa para rasul itu adalah sidik, orang yang menyampaikan ajaran-ajaran Allah, bukan dari nafsu mereka, tapi semua yang disampaikan itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi semua yang disampaikan itu adalah bukan keluar dari dorongan hawa nafsu, tapi semua murni dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Harus meyakini bahwa rasul itu muballighina, menyampaikan, karena sifat tabligh ini adalah salah satu dari sifat wajib para rasul, dan kita harus meyakini ketika kita beriman pada para rasul, maka kita harus meyakini bahwa para rasul mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya tidak ada yang menyembunyikan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka melalui malaikat. Semua yang diperintahkan, semua ajaran Allah pasti disampaikan kepada umatnya masing-masing. Kita juga harus meyakini bahwa para rasul itu nahina 'anil ma'asi. Tidak ada satu rasul pun yang memerintahkan, yang mengajak umatnya untuk mengerjakan maksiat. Baliknya, semua rasul pasti melarang umatnya untuk melakukan maksiat. Kita juga harus meyakini, kita harus mengimani bahwa para rasul itu adalah orang-orang kepercayaan Allah, dan tentunya kita harus mengimani
bahwa para rasul itu maksum, terjaga dari melakukan dosa-dosa yang kecil ataupun apalagi dosa yang besar. Baik setelah menjadi rasul maupun sebelum menjadi rasul, karena kemaksuman para rasul itu sejak dilahirkan sampai meninggal dunia, bukan hanya setelah diangkat oleh Allah menjadi rasul. Dan satu hal yang perlu ditekankan, bahwa wa mahabbatuhum bil qalbi syartu sihhatil imani wa bughduhum kufrun. Ini catatannya. Syarat sahnya iman. Karena kita sedang beriman, mengkaji tentang iman kepada para rasul. Jadi maksudnya di sini adalah syartu sihhatil iman adalah syarat sahnya iman kepada para rasul. Itu satu. Mahabbatuhum bil qalbi. Hati kita itu harus diinstal, harus tertanam di dalam hati kita rasa cinta kepada mereka. Kalau kita mengaku beriman kepada para nabi, kepada para rasul mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, maka syaratnya satu, kita harus mencintai mereka semua dengan sepenuh hati kita. Sebaliknya, kalau kita membenci kufur, maka itu menjadi kufur, alias batal keimanan kita. Kita mengaku iman kepada nabi, kita mengaku iman kepada rasul, tapi hati kita membenci, maka keimanan kita hancur, keimanan kita luntur. Semoga kita semua setiap saat, setiap detik selalu bisa, selalu meningkatkan rasa cinta kita kepada para nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, karena ini adalah satu syarat yang paling prinsipil agar keimanan kita menjadi utuh, keimanan kita menjadi teguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.